Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai. Terlihat Deso yang mengalirkan energi Ki-nya kepada semua celah di dalam tubuhnya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala yang berpusat pada titik dantiannya. Di dalam hatinya Deso berkata, hal ini cukup mudah dilakukan karena rutenya sudah dijelaskan oleh sang penguji. Meskipun sangat menyakitkan, akan tetapi aku akan merubah rutenya di bagian tangan kananku untuk merusak jalurnya. Benar saja, meski Deso hanya merubah satu rute, namun tetap saja ia merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian ia melirik kepada sang penguji. Ia berkata, aku tidak boleh membiarkan mereka tahu kalau ini sangat menyakitkan. Tetapi kalau hanya satu rute saja yang aku rusak, maka tidak akan berpengaruh. Aku akan mengacaukannya seburuk mungkin. Aku bahkan tidak bisa membayangkan untuk menjadi wakil sang pemimpin klan terkutuk ini. Jadi aku akan mengacaukan meridianku sepenuhnya. Meski ini sangat menyakitkan, tetapi aku tahu kalau klan terkutuk ini masih memiliki seorang tabib dan ramuan terbaik. Sudah pasti mereka akan merawatku. Terlihat Deso mengacaukan beberapa titik jalurnya, mulai dari atas kepala, bahu kanan, siku kiri, dan bagian pinggang belakangnya. Sambil merasakan sakitnya, ia bergumam, akan kuhancurkan semua jalurnya, meskipun nantinya aku akan terbaring di atas kasur selama beberapa tahun. Setidaknya paling cepat selama 3 tahun. Tetapi tidak ada pilihan lain karena ini harus aku lakukan. Di sisi yang lain, semua orang yang melihatnya merasa heran karena ada yang salah dengan energi yang dikeluarkan oleh Deso. Mereka berkata, bukankah Tuan Muda terlihat berada dalam kondisi yang sangat buruk? Jika ini diteruskan, maka ia akan hancur. Benar saja, tidak lama kemudian Deso pun langsung tersungkur setelah dengan sengaja menghancurkan jalur energi meridiannya. Sebelum kesadarannya menghilang, Deso pun berkata di dalam hatinya, inilah yang aku inginkan. Meskipun aku diobati sampai aku sembuh, akan tetapi aku tidak akan bisa melewati master bela diri tingkat 3. Aku akan pulih secara perlahan dan menunjukkan kepada mereka kalau aku tidak tertarik dalam dunia seni bela diri. Ini adalah rencana yang sangat bagus. Tiba-tiba saja setelah Deso sudah tidak sadarkan diri, terlihat Hancol yang langsung bergegas menghampiri putra bungsunya. Dan itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau sang pemimpin telah berdiri di tengah-tengah mereka. Di sisi yang lain, ketiga saudara Deso yang melihat ayahnya, mereka bergumam, kenapa ayah ada di sini? Biasanya dia tidak pernah peduli dengan hal yang seperti ini. Mungkinkah ayah lebih peduli dan perhatian kepada Deso? Ini sangat berbeda dengan kebiasaannya. Kemudian setelah menggendong Deso, ia meminta kepada pelayannya untuk memanggil seorang tabib surgawi agar datang ke kastil utama. Aku yakin kalau dia sedang mabuk dan tidur di dalam ruangannya, jadi cepatlah pergi memanggilnya. Setelah mengatakan itu, Hancol pun langsung pergi meninggalkan mereka semua sembari mengatakan kalau upacara penyambutan telah berakhir. Di sisi yang lain, mereka hanya terdiam setelah kepergian sang kepala keluarga. Lalu Dai berkata, yang terjadi kepada Deso adalah meridiannya yang tersumbat dan rutenya yang menyebar kemana-mana. Di sampingnya, Jong pun mengatakan, jika kau terlahir dengan rute Ki yang sangat lemah, kau bisa merusaknya selama kau mencoba untuk berkultivasi.
Dan Soh juga berkata, Deso memiliki kekuatan dan ketangkasan, tetapi ia memiliki ki yang lemah. Dia tidak akan bisa berkembang lebih jauh, bahkan jika ia mempelajari seni bela diri mati-matian. Di samping Jong, terdengar seorang kapten yang bernama Namhak berkata, masalahnya untuk suatu alasan adalah bahwa sang pemimpin lebih tertarik dan perhatian kepada tuan muda. Mungkin ini bisa saja menjadi ancaman bagi kalian bertiga. Meski tuan muda tidak memiliki bakat, tetapi jika sang pemimpin lebih perhatian kepadanya, bisa jadi sang pemimpin memiliki rencana untuk memberikan hak yang istimewa kepada tuan muda. Cerita berpindah pada kastil kedua kekaisaran. Terlihat Wonjo yang berjalan dengan sangat cepat untuk memanggil sang tabib surgawi. Sesampainya di tempat sang tabib, ia pun langsung membuka pintu ruangan itu dengan sangat lebar sembari berteriak memanggil sang tabib. Akan tetapi, ia langsung menutup hidungnya karena ia mencium bau alkohol yang kuat dari dalam ruangan itu. Benar saja, terlihat sang tabib telah tertidur dengan pulas setelah menghabiskan beberapa botol minuman. Wonjo pun langsung membangunkan sang tabib agar ia bergegas untuk segera pergi ke kastil utama. Namun, sang tabib berkata, minuman apa lagi yang akan disediakan oleh sang pemimpin? Tolong bilang kepadanya, aku tidak bisa meminum lagi. Lalu Wonjo kembali berkata, sang pemimpin berpesan, jika kau tidak datang menemuinya, ia akan melakukan sebuah ujian, apakah kau masih bisa untuk hidup dengan lubang di dadamu. Sontak tabib itu sangatlah terkejut, ia pun langsung berlari terbirit-birit untuk menemui sang pemimpin. Di dalam hatinya Wonjo berkata, ini bukanlah sebuah kebohongan karena sang pemimpin bisa saja melakukan itu kalau dia tidak cepat menemuinya. Tetapi aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Taman kanak-kanak itu seharusnya tidak memiliki pasokan lagi selama 5 tahun lalu. Aku mengira kalau Deso akan mati membusuk di sana. Namun ia datang ke sini dengan tubuh yang sehat dan baik-baik saja. Dia bahkan telah mendapatkan perhatian yang lebih ketika semua orang telah menatapnya. Aku berpikir agar klan ini tetap bisa dipanggil yang terkuat, maka yang lemah harus disingkirkan dan hanya yang terkuat yang bisa bertahan di dalam klan ini. Aku pikir anak itu akan menjadi yang pertama kalinya disingkirkan karena dia tidak memiliki bakat. Apakah hal ini karena Deso mencerminkan dari mendiang ibunya yang bergelar wanita hebat? Jadi tidak peduli sedingin apa beliau, sang pemimpin tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, di tempat kediaman sang tabib, terlihat Deso yang terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu setelah melihat Deso yang perlahan membuka matanya, sang tabib hanya tertawa. Ia berkata, awalnya aku berpikir tidak ada monster lain selain dirimu, tetapi aku salah. Ternyata ada monster lainnya yang telah muncul di muka bumi ini. Deso begitu terkejut ketika melihat ayahnya yang menatap kepadanya. Ia bergumam, apa yang terjadi? Mengapa sang pemimpin ada di tempat ini? Deso tidak menyangka kalau tubuhnya tidak merasakan sakit apapun setelah ia merusak jalur meridiannya. Bahkan aku merasakan jauh lebih segar daripada yang sebelumnya dengan energi yang meluap-luap dari dalam tubuhku. Kemudian sang tabib berkata, dasar bocah sialan, jika kau sudah bangun maka cepatlah pergi dari kasur itu karena tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama berbaring di atas sana. Deso pun bertanya, sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri? Apakah 1 bulan atau 2 bulan lebih? Lalu sang tabib berkata, Hancol, apakah bocah tolol ini benar-benar anakmu? Mendengar itu, Deso sangatlah terkejut. Ia berpikir, apakah orang ini ingin cari mati? Dia dengan santainya memanggil ayahku dengan nama aslinya. Bahkan kepala biksu dari kuil Shaolin dan juga ketua sekte dari sekte Wudang, mereka tidak bisa bicara dengan santai di hadapan ayahku, seorang seniman bela diri terkuat di muka bumi ini.
Sambil berteriak, tabib itu berkata, "Bocah-bocah saat ini memang tidak memiliki tata karma. Kau bahkan tidak mengucapkan rasa terima kasihmu kepada orang yang telah menyelamatkanmu." Seketika itu juga Deso pun langsung memberi hormat kepadanya dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menolongnya. Akan tetapi dengan kesalnya Deso bergumam, "Dasar bajingan, rencanaku untuk hidup dengan santai telah kacau. Seharusnya aku terbangun dalam keadaan di mana aku harus melakukan perawatan secara rutin selama 5 tahun, lalu mengatakan kalau aku telah menyerah untuk belajar seni bela diri. Sungguh sialan, bahkan sekarang aku tidak bisa lagi berpura-pura kalau aku sedang sakit. Kenapa sangat sulit sekali untuk pergi meninggalkan klan terkutuk ini? Semakin aku berusaha, semakin sulit aku melaluinya." Kemudian Deso pun mencoba santai dengan bertanya mengapa ayahnya ada di tempat yang seperti ini. Akan tetapi dengan tatapan mata yang tajam, Hancol berkata, "Yang aku lihat kau telah membuat trik yang cukup menarik di tengah lapangan. Apapun yang kau pikirkan suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Tetapi bagaimanapun aku tidak bisa menerima anakku sendiri terkena ki yang meluap saat melakukan kultivasi yang sederhana." Deso hanya tertawa. Ia pun mengatakan kalau dia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh ayahnya. Namun di dalam hatinya Deso berkata, "Apakah aku pernah berbicara dengan ayahku ketika di kehidupanku yang dulu? Aku tidak pernah mengingat kalau dia telah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Ayah yang di hari ini sangat berbeda dari ayah yang aku ketahui. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah memperhatikanku. Meskipun dia memperhatikanku, tetapi dia tidak pernah berharap tinggi kepadaku sebagai seorang seniman bela diri." Kemudian sang tabib meminta kepada Deso untuk menggerakkan tubuhnya apakah ia merasakan ada yang sakit. Setelah mendengar Deso baik-baik saja, sang tabib hanya tertawa. Ia berkata, "Sebenarnya tubuh aslimu itu adalah tubuh yang paling buruk untuk mempelajari seni bela diri. Tetapi sekarang seharusnya kau bisa merasakan ada yang berbeda dari dalam tubuhmu." Benar saja, Deso pun merasakan kalau energi yang ada di dalam tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya telah berputar dengan sangat sempurna. Tetapi sang tabib kembali berkata, "Aku tidak tahu apakah kau memang bodoh atau itu hanyalah insting. Tetapi kalau itu bukan demi keselamatanku, aku yakin kau pasti sudah mati. Pada dasarnya tubuhmu telah terlahir dengan meridian yang kusut. Jadi meski kau berusaha sekeras apapun, kau tidak akan bisa mencapai seniman bela diri lebih dari tingkat 3. Mendengar penjelasan sang tabib, Deso hanya terdiam. Ia bergumam, "Aku tidak menyangka kalau aku terlahir dengan kondisi tubuh yang sampah." Sang tabib kembali berkata, "Aku tidak pernah melihat orang sepertimu yang membalikkan meridian dengan cara yang paksa." Deso berkata, "Bukankah itu adalah hal yang bagus meluruskan meridian yang kusut menjadi lurus karena energi bisa mengalir dengan lurus saat berkultivasi ataupun saat menggunakan ki?" Sang tabib hanya tertawa. Ia berkata, "Jadi kau sudah paham apa yang telah kau lakukan. Lantas siapa yang berani mencoba hal gila seperti itu? Apakah kau tahu bahwa meridianmu telah lama menjadi kusut, dan apabila kau memaksakan diri untuk meluruskannya, hal itu hanyalah sia-sia karena tidak lama kemudian ia akan kembali kusut. Di saat kau mencoba untuk meluruskannya, lalu kau tersesat, meskipun itu hanya sesaat, percayalah kau akan langsung mati. Jadi kesimpulannya, apabila meridianmu yang lemah itu kembali kusut, maka meridianmu akan hancur seketika." Deso pun bergumam, "Aku berencana untuk melakukan hal yang mudah, tetapi hampir saja aku membuang nyawaku. Tetapi yang aku rasakan, aku sangat sehat sekali. Apakah Pak Tua ini sedang mengancamku agar aku tidak melakukannya lagi?"
Namun, apakah itu bisa terjadi? Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Jadi, lokasi meridian, titik akupuntur, dan juga bentuk jalurnya sangat berbeda-beda. Ini tidak mungkin terkecuali apabila dia mengetahui banyak jenis dari fisik manusia. Kemudian Deso pun langsung memberi hormat kepada sang tabib. Lalu ia berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya." Dengan santainya sang tabib berkata, "Sepertinya kau memiliki adab yang lebih baik daripada ketiga saudaramu." Mendengar itu, Deso bergumam, "Aku lebih baik daripada ketiga saudaraku." Ternyata tabib ini sudah bertemu dengan mereka. Sang tabib kembali berkata, "Aku tidak menyangka kalau dua orang dengan tubuh bela diri surgawi telah hidup sekaligus, dan kalian merupakan ayah dan anak yang hidup di klan yang sama. Ini merupakan berkah yang sangat besar yang diberikan langsung oleh sang ilahi." Deso pun mencoba bertanya apa yang ia maksud dengan tubuh bela diri surgawi. Sang tabib hanya tertawa. Ia berkata, "Bahagialah, seharusnya kau sudah mati, tetapi sekarang kau masih hidup berkat bantuanku. Jadi kau sungguh bocah yang beruntung. Seharusnya kau ditakdirkan untuk mati, tetapi aku tidak tahu apakah ini adalah hal yang baik karena aku menyelamatkanmu. Sebab sepanjang sejarah tidak pernah ada dua orang yang memiliki tubuh seni bela diri surgawi bisa hidup bersama-sama. Entahlah, aku tidak tahu ini akan memberikan pengaruh apa kepada dunia bela diri." Akan tetapi, tiba-tiba saja Hancol langsung memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Jadi, apakah yang kau maksud adalah bahwa bocah ini dengan bodohnya membuat meridiannya menjadi kusut saat dia berkultivasi?" Sambil tersenyum, Deso bergumam, "Sudah aku duga, aku tidak bisa memahami apa yang ia pikirkan karena ayahku saat ini sangatlah random." Kemudian Hancol kembali bertanya, "Lehan, apakah Deso masih bisa mempelajari seni bela diri dan juga apakah ia bisa mempelajari teknik pernafasan yang jernih?" Dengan tatapan mata yang tajam, Lehan berkata, "Meskipun aku sudah menstabilkan meridiannya, tetapi dia hanya bisa mempelajari seni bela diri yang sedikit, dan teknik pernafasan rasanya terlalu berlebihan untuk meridiannya yang sangat lemah. Asal kau tahu, saat dia mencoba untuk berkultivasi, maka meridiannya akan pecah. Dan apabila itu terjadi, bahkan aku pun tidak akan bisa melakukan apapun." Dengan kesalnya Hancol berkata, "Aku tidak tahu apakah dia benar-benar anakku ataukah tidak." Namun di sisi yang lain, Deso hanya tertawa dengan wajah yang jahat. Ia bergumam, "Sangat sempurna apa yang bisa ayah lakukan kalau sang dokter mengatakan bahwa mempelajari seni bela diri sangatlah berlebihan dengan tubuhku yang seperti ini." Kemudian Hancol pun memanggil pengawalnya yang bersembunyi di balik bayang-bayang yang ia sebut sebagai Gen 1. Seketika itu juga seorang penjaga telah muncul secara tiba-tiba tepat di belakangnya. Dia adalah skuad penjaga bayangan. Mereka adalah skuad terkuat yang dimiliki oleh klan ini. Lalu Hancol pun memintanya untuk membawakan sebuah buku yang sudah ia persiapkan di tempat kerjanya. Akan tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama, penjaga bayangan itu telah kembali membawa sebuah buku sesuai apa yang diminta oleh Hancol. Kemudian Hancol pun memberikan buku itu kepada Deso. Ia berkata, "Ini adalah seni bela diri yang cocok kepadamu, seni bela diri yang menyedihkan untuk seorang anak yang menyedihkan." Sambil memperhatikan buku itu, Deso bergumam, "Ini hanyalah teknik 3 dasar berpedang yang tidak membutuhkan energi ki. Bahkan buku ini bisa ditemukan di toko-toko penjual. Ini adalah seni bela diri yang sederhana yang ditunjukkan kepada pemula agar mereka bisa belajar dengan cepat bentuk dasar dari teknik pendekar pedang. Jadi dia sama sekali tidak menaruh harapan kepadaku. Aku sadar ayahku tidak berubah sama sekali. Kalau begitu, aku harus menyusun rencana baru agar aku bisa pergi dari klan terkutuk ini."
Beberapa saat kemudian, Deso pun telah kembali berjalan menuju ke rumahnya sambil membawa buku yang ayahnya berikan. Saat itu, aku tidak tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di dalam klan ini karena teknik 3 dasar berpedang yang ayahku berikan. Kemudian sesampainya di depan pintu gerbangnya, Deso berkata, "Setelah ditendang dan dikeluarkan dari klan ini, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan kembali ke tempat ini. Rasanya kejadian itu baru kemarin aku rasakan." Terlihat semua pelayan yang ada di sana begitu bahagia setelah melihat Deso yang kembali dengan keadaan yang selamat. Mereka pun langsung menghampirinya untuk memastikan apakah Deso baik-baik saja setelah kejadian yang menimpanya. Di balik tawanya, Deso bergumam, "Kenapa dulu aku harus berputus asa demi mendapatkan izin dari ayah dan ketiga saudaraku? Di sini, di tempat ini, aku memiliki kakak perempuan yang selalu menerimaku dengan senang hati. Disinilah aku merasa kalau aku berada di dalam rumah." Dengan tatapan mata yang penuh semangat, Deso kembali berkata, "Tetapi tetap saja aku harus kembali lagi ke tempat yang lebih bersinar dan lebih mencolok. Tentu saja dengan kebebasan yang lebih luas." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.